warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada ibu-ibu sekalian karena telah meluangkan waktunya hadir dalam undangan saya seperti biasa dalam melakukan pertemuan kelompok. Sebelum kita memulai pertemuan kita seperti biasanya, lebih baik kita berdoa agar diberikan kelancaran dalam pertemuan kelompok kita saat sekarang ini. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, ibu-ibu, izinkan saya untuk menjelaskan berdiri di depan ibu. Iya, Pak. Ya, Bu. Hari ini kita akan melakukan pertemuan kelompok seperti biasa dalam judul pengasuhan dan pendidikan anak. Nah, mungkin dalam judul ini sudah ada gambaran nih, pengasuhan dan pendidikan anak. Kan seperti itu, Ibu. Ini sudah membahas tentang orang tua. Nah, sebelum saya masuk ke dalam materi kita lebih dalam, saya mau bertanya kepada ibu-ibu sekalian. Bagaimana sih jadi orang tua yang lebih baik itu kira-kira ibu-ibu? Tahu, Pak. Kalau anak saya suruh nggak mau, suruh mandi nggak mau, nanti saya pukul aja, Pak. Udah gitu kalau saya, Pak. Oh, harus dipukul dulu baru tahu dia kerjaan ya, ya Bu ya. Oh, apakah tidak bisa kira-kira Ibu kita melakukannya dengan cara berbicara yang lemah lembut dulu? Dengan contoh kita bilang, nak mandi. Kalau nggak mandi nanti payah. Udah maghrib. Kalau lewat maghrib nanti sakit. Karena ada setan umpamanya kan bisa. Terkadang ada seperti itu. Ya. Nah, terkadang kan takut seperti itu. Kan seperti itu. Apa nggak bisa seperti itu? Kita kan kalau dunia anak-anak ini kan masih takut yang dengan hal-hal seperti itu kan, Bu ya. Tidak perlu main pukul-pukulan. Karena apa? Takut membekas ke dalam ingatannya ke depan nanti. Nah, traumanya nanti ada ya, Bu ya. Iya, Oke. saya coba. Ada lagi kira-kira? Tidak ada? Oke, saya anggap tidak ada. Ya, baik Bu. Bu, sebelum kita lebih dalam lagi masuk ke dalam materi kita ini, saya mau bertanya lagi nih, Bu. Nah, kira-kira bagaimana sih nikmatnya lah kita bilang, enaknya jadi orang tua, dan apa yang sulit jadi orang tua? Kira-kira yang enak jadi orang tua tuh bagaimana? Yang menyenangkan lah kita bilang. Kalau saya sih, Pak, kalau anak saya dapat juara, saya senang, saya bangga. Bangga ya, Bu ya. Wah, kalau tidak menyenangkan ya, Bu? Malah dimintai duit, Pak. Oh, minta duit. Iya. Kenapa kira-kira, Ibu? Iya, Pak. Kalau minta duit, mana Pik? Jajan. Jadi ya sih, minta-minta dia, Pak. Astagfirullah, mesti dibentak-bentak pula ya, Bu. Aduh. Oke, itu jadi masukan kepada saya, Bu. Terima kasih. Ada lagi kira-kira yang lain? Yang menyenangkan sebagai orang tua atau tidak menyenangkannya? Ada? Oke, tidak ada? Oke. Ibu, ini ada materi tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Nah, sebagai orang tua yang lebih baik itu bagaimana sih? Yang pertama itu mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Ibu Mutia bahwa kalau menjadi orang tua yang senang itu kalau anaknya dapat juara ya, Bu ya. Dapat juara, bahagia, senang. Wah, alhamdulillah anakku juara, mantap. Kalau bisa diceritakan dari ujung kampung sini sampai ujung kampung sana diceritain. Itu hal yang membahagiakan, suatu prestasi ya, Bu ya. Iya benar. Apalagi kita yang di kampung ini, Bu ya. Kalau satu juara anaknya, wah anakku juara satu umum loh di sekolahnya. Padahal, ya kan? Lebih ada lagi juara biasa aja ya, Bu ya. Tapi itu suatu membahagiakan, benar Ibu Mutia. Yang kedua, Ibu, sejalan antara perbuatan dan perkataan. Gimana tuh, Pak? Yang mana, Ibu? Yang sejalan tadi tuh, Pak. Oh, antara perbuatan dan perkataan. Contoh, Bu, ini di sini udah ada saya buat lah. Saya masukkan gambarnya. Ada emak-emak sama anak-anak nyapu. Contohnya gini. Nah, sinilah. Yuk nyapu. Ibu juga udah megang sapu. Jadi sama-sama nyapu bareng-bareng. Jadi contoh, ini enggak kita bilang, nah, sini nyapu. Tapi ibu datang nonton TV, ya anaknya nggak mau dong.
Iya Bu ya. Tapi kalau bisa, nak nyapu ya. Karena kebersihan sebagian dari iman, sama-sama nyapunya. Maka nanti dia akan terbiasa, walaupun nanti masih ada main-mainnya, ya Bu ya. Oke, selanjutnya selalu berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri Anda. Kadang kalau di kampung ini kira-kira masih ada gosip-gosip gitu ya Bu ya. Wah, banyak Pak. Banyak pasti. Kita lagi pilih sayur Pak. Wah, luar biasa, nampak ibu ini pengalaman nih. Ya, ya. Tapi kalau bisa dalam diri kita tanamkan di dalam positif, jiwa kita ini positif aja. Orang tuh nggak mungkin ceritain aku. Dah, polos itu yang penting anakku terurus, wis. Ya Bu ya. Oke, selanjutnya bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Kira-kira ada yang mau ditanya nggak kira-kira ini Bu? Ada? Maksudnya cuma itu Pak, yang terakhir Pak. Yang ini bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang. Contohnya di sini ada anak sekolah yang baru pulang, mukanya lesu. Ini ibunya muka cemana kita bilang, muka sedih lah ya, muka sedih. Nih kita harus bertutur kata yang lemah lembut Bu. Contoh, nah kita pulang sekolah nih, biasa pulang jam 1. Peng, jam 1 biasa pulang. Ini udah jam 2, belum pulang. Itu pulang, harusnya kita ngomong bagaimana? Kalau kira-kira lah nih, saya tanya dulu sebelum saya jawab. Kira-kira kalau anak ibu telat, biasa pulang sekolah jam 1, pulang jam 2, ibu gimana ekspresinya? Saya tanya dulu, ekspresinya gimana? Ayo, kira-kira. Jam berapa mau pulang? Tadi jam ini, udah jam 3. Oh. Jam biasa jam 1 malam mulai ya Pak. Kalau saya gitu Pak. Wah, seram juga nih ibunya dia. Ada lagi kira-kira? Ada ya? Ada. Oke, saya jelasin Bu. Di sini sudah dibilang bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang Bu. Itu mah bukan kasih sayang Bu. Saya sendiri aja wedi Bu, takut Bu. Ya, jangan kalau bisa gitu anak pulang sambut dengan senyuman dulu Bu. Senyuman ibu kan manis Bu. Mahal senyum. Mah. Senyum dulu. Dari mana nak? Mbok bilang gitu kan enak. Dari mana nak? Kok jam segini baru pulang? Udah lewat, kawan-kawanmu udah pada main, udah makan, udah tidur. Kamu kok baru pulang? Ada apa? Ada masalah apa? Cerita. Lebih enak Bu ya. Dan kali seperti itu ya Bu ya. Jangan pulang. Pulang dari mana kau? Gak mau otak memang kau. Udah jam berapa ini? Anak durhaka kau. Wah, ini kacau itu nih. Bahasanya kasar banget. Ya Bu ya. Ya, bisa? Bisa ya Bu ya. Ada kira-kira lagi mau ditanyakan tentang orang tua yang lebih baik Bu? Nggak ada. Ada? Kalau nggak ada, saya boleh minta tolong sama ibu-ibunya. Bisa? Berdiri dulu Ibu. Iya, saya minta tolong. Kita buat permainan lah sedikit, biar enggak stres sekali jadi orang tua ya Bu ya. Kadang kan jadi orang tua pening nih, jadi orang tua. Ya Bu ya. Ini permainan gampang. Mungkin Ibu masa mudanya dulu pernah dengar kepala, pundak, lutut, kaki ya. Pernah dengar ya? Pernah. Waktu SD ya SD. Ini kita permainan. Ya ada. Oke. Kita sekarang buat kayak gitu. Tapi kita sekarang yang bermain, bukan anak kita yang bermain supaya tidak tuh ya. Oke. Saya akan arahkan, kalau bisa ikut ucapan saya, jangan gerakan saya. Ya, kita mulai. 3, 2, 1. Kepala, pundak, lutut kaki. Ayo. Mana kakinya? Ini kaki. Kenapa di sini? Ibu Aida udah pindah nih. Di sini kakinya sekarang. Ayo kita ulang. Kepala, pundak, lutut kaki. Udah? Cukup ya. Kita banyak-banyak gerak capek ya. Duduk dulu. Duduk ya. Saya izin juga duduk. Oke, Bu. Saya mau bertanya dulu. Ini saya banyak bertanya ini ya. Karena saya mau nanya aja sama orang tua saya ini. Ini kan bagi orang tua saya. Saya mau bertanya. Dari permainan kita buat tadi barusan yang 2 kali gerakan tadi, kira-kira apa yang Ibu dapat? Kalau saya konsentrasi Pak. Oke, konsentrasi kata Ibu Mutia. Ada lagi yang kira-kira? Kalau saya bingung Pak. Bingung, oke. Kenapa Ibu bilang konsentrasi Ibu? Iya Pak. Kan Bapak bilang ikuti ucapan saya bukan gerakan. Ya kan saya ikuti ucapan Bapak. Kepala, pundak. Iya, terima kasih Ibu. Kenapa Ibu Aida bingung? Ada apa kira-kira?
Saya ngikuti gerakan Bapak. Nah, inilah tandanya kalau kita itu terfokus dengan banyak gerakan. Tidak terfokus dengan ucapan saya yang pertama. Kan saya bilang, ikutin ucapan, jangan ikutin gerakan. Ya. Jadi, harus kita tahu yang saya ucapkan tadi apa, yang saya gerakan apa. Masa kepala di sini, pindah kepalanya di sini, kaki di sini pula lagi. Ya, tapi itulah dia. Namanya juga permainan supaya tidak suntuk. Iya. Tuh, jadi kesimpulannya. Wah, kesimpulan dari pengasuhan dan pendidikan anak itu, kalau orang tua itu harus berkata sesuai dengan perbuatannya. Perkataan sesuai dengan perbuatannya. Orang tua itu saling bekerja sama, bukan berbeda, ya, saling bekerja sama. Berkata sama anak itu kalau bisa lemah lembut, jangan pula macam putih lagi, ini pula. Nah, kalau bisa kasih sayang. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Nah, kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya bukan mau mengajarin ibu-ibu sekalian. Ini saya belajar sambil belajar juga sama ibunya. Saya belajar ini ceritanya, ya kan? Supaya menjadi orang tua yang lebih baik. Ya, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.